Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha. 7 orang calon muallaf kita ini, dan ini Pak Pedro yang sangat luar biasa. Kita doakan semoga dalam waktu dekat dapat hidayah. Anak-anaknya sudah diserahkan kepada kita untuk diislamkan. Beliau katanya ingin anak-anaknya seperti anak-anak muallaf yang lain, agar punya akhlak yang baik, berbakti sama orang tua, bisa dijadikan contoh dalam kehidupan masyarakatnya. Itu harapan daripada beliau. Cuma kalau saya ngajak ngomong, lebih bagus bahasa Portugisnya daripada bahasa Indonesianya. Boleh Pak Pedro perkenalkan dulu sedikit? Nama saya agama Katolik. Nama saya lengkap Pedro Jacinto Suarez, asal Timur Timur, tapi saya 99 sudah tinggal di Indonesia, dan memang saya sudah jadi warga negara Indonesia. Masya Allah. Oke, saya tidak terlalu melebar jauh, langsung aja. Mungkin Bapak belum tergerak hatinya untuk Islam ya? Belum. Terus kenapa Pak Pedro nyuruh anak-anaknya masuk Islam? Yang membuat hati saya tergerak untuk mendorong anak-anak saya masuk Islam, karena teman-teman yang dari NTT yang dulunya tukang mabuk, tidak bisa diatur oleh orang tua, setelah diterima oleh Yayasan Annaba Center Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Annaba, ternyata baik dan bagus. Anak-anaknya kembali bisa diatur dengan baik, sehingga saya pun tertarik bahwa anak-anak saya kalau ikut saya mungkin tidak bisa. Jadi saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian mau masuk jadi muslim? Kami mau Pak, kami mau, karena teman-teman kami datang dengan baik, ramah, dan bisa diatur. Sehingga itulah membuat hati saya. Masya Allah, takbir. Ini orang tua yang luar biasa. Beliau belum ada hidayah, tetapi anak-anaknya disuruh masuk Islam. Hebat ini beliau, doakan suatu saat beliau akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Alfredo, boleh cerita sedikit? Dulu kenapa Bapak sebelum Muslim kok ngajak-ngajak orang ke Islam? Apa yang Bapak rasakan? Kalau menurut saya waktu itu memeluk agama Katolik. Saya sama Pak Pedro bahwa pada 99 kami mengungsi, karena waktu itu ada jajak pendapat di Timur Timur, ada yang memilih integrasi, termasuk keluarga saya besar yang memilih ke mereka, sehingga mereka tinggal. Saya sendiri memilih integrasi. Saya ada di kamp pengungsian, namun kondisi saya tidak memungkinkan, dan anak-anak ini saya bawa kemana. Namun waktu itu ada Ustadz Nababan datang ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Masjid Ragnamo. Saya ketemu, lalu Ustadz misalnya bagi kurban pun merata, tidak mengenal bahwa itu agama manapun merata. Sehingga di situ saya tertarik bahwa saya waktu itu ambil keputusan, anak 4 orang ini saya serahkan kepada Ustadz Nababan, diislamkan waktu itu. Masya Allah. Jadi dari hewan kurban itu rupanya sentuhannya luar biasa. Ya, itu menjadi jalan hidayah kepada orang-orang ini semuanya. Dan akhirnya setelah anak-anaknya masuk Islam itu kita bimbing tadi, beliau belum juga dapat hidayah, tapi dia ajak-ajak dulu tetangga-tetangganya ke dalam Islam. Ini luar biasa. Terus sekarang bagaimana kondisi di sana, Bapak boleh cerita? Katanya sudah 30-an, hampir 40 orang yang Muslim, belum ada sarana. Bapak boleh cerita nih? Ya, terima kasih. Sebelum saya masuk ke agama Muslim ini, saya sudah sering kali ajak-ajak orang masuk Muslim, karena saya lihat bahwa Muslim yang benar, agama yang benar, sangat peduli terhadap masyarakat dan terhadap sesama teman yang anggap bahwa tidak mampu. Baru-baru ini anak-anak, termasuk anak saya pulang, dan contohnya kami di sana Islam ini ibarat bahwa padi yang campur dengan beras bisa dihitung dengan jari. Namun mereka pulang dari sini, tempat sholatnya masih
bergabung kepada orang tuanya, sehingga saya takutnya bahwa mereka anggap bahwa keyakinan dan kepercayaan itu Bisa bergeser. bisa bergeser, sehingga saya waktu itu saya berkoordinasi kepada Ustadz Iwan, kalau bisa kita buat pondok kumpulan mualaf di tempat ini. Saya akan beri tanah ini agar mereka pulang bisa makan minum dan bisa sholat di tempat ini waktu itu. Masya Allah. Takbir. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah Pak Alfredo, cita-cita Bapak akan kami dukung insya Allah ya. Tanah yang diwakafkan berapa tadi luasnya? 20 kali 20, Iya. namun memang saya keluarga yang tidak berdaya, sama harapan ke siapa, sehingga saya nak konsultasi kepada Ustadz Iwan dan Ustadz Nababa. Insya Allah Pak Alfredo, jazakallah khair. Nanti kita akan bangun itu sarana tempat ibadah, tapi jangan bikin namanya musola, jangan pula namanya masjid, karena di sana pasti ditolak. Kita siasat aja bikin namanya TPQ, Taman Pendidikan Quran begitu, tapi di dalamnya harus dipakai sholat dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Alfredo. Ya, silakan duduk. Begitulah beratnya perjuangan kita di daerah-daerah seperti mereka ini. Kalau kita rajin berdakwah, sebenarnya banyak sekali mereka yang tersentuh dengan dakwah kita. Persoalannya ulama-ulama kita ini yang jarang turun ke lapangan. Mohon maaf Ustadz Ahmad Ridwan, mayoritasnya ulama-ulama kita dakwahnya dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dan itu juga banyaknya di kota-kota saja. Tapi yang di pedesaan-pedesaan hampir tidak ada orang yang mendakwahi orang-orang non-muslim. Ketika saya punya pengalaman dulu sebelum muslim, bagaimana trik-trik, bagaimana kiat-kiat berdakwah kepada orang Islam, itu saya balikkan arahnya, bagaimana teknik ini saya lakukan kepada orang-orang yang non-muslim. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun ini sudah hampir 100 orang yang kita syahadatkan, dan mereka begitu masuk Islam tidak main-main. Mereka punya komitmen yang luar biasa karena mereka merasakan keindahan persaudaraan di dalam agama Islam ini. Bapak Ibu, sekarang kita akan menyaksikan pensyahadatan 7 orang dari anak-anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertanya kepada kalian, anak-anak, tolong perhatikan saya. Apakah kalian hari ini benar-benar berniat ingin masuk Islam? Hah? Oke. Adakah yang menekan kalian atau memaksa kalian masuk Islam ini? Apakah orang tua kalian memaksa kamu masuk Islam? Tidak. Ini semua karena kesadaran pribadi? Betul. Terus kira-kira nih, apa yang memotivasi kalian sehingga tertarik untuk masuk agama Islam, yang sebagian adalah karena ajakan daripada orang tua kalian? Apa yang mendorong kalian ingin masuk Islam? Hah? Apa yang mendorong? Coba salah seorang. Ya, apa yang mendorong? Kagum melihat teman-teman. Kagum melihat teman-teman. Teman-teman yang mana? Para pesantren. Yang mu'alaf itu, yang pulang itu. Apa yang kamu kagumi? Kagum terhadap cara berpakaian yang sopan, menghormati orang tua, akhlak yang baik. Dulu kamu nggak sopan rupanya? Dulu sopan, hanya melawan orang tua. Melawan orang tua. Jadi kalau kamu nanti sudah masuk Islam masih melawan juga? Enggak lagi. Nah, yang lain sama. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan latar belakang mereka ingin masuk agama Islam karena kekaguman mereka terhadap akhlak santri kita yang pulang kampung. Setelah mereka masuk Islam, berpakaiannya berubah, tutur katanya berubah, sifatnya berubah, ya, akhlaknya berubah, luar biasa. Tanpa dakwah bil lisan, mereka sudah bisa menjadi sebab hidayah kepada orang-orang ini. Maka ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan yang konkret itu, dakwah dengan akhlak itu ternyata jauh lebih baik daripada dakwah dengan bicara seperti kami ini. Baik anak-anak,
Kalian sudah siap masuk Islam hari ini? Enggak ada yang maksa. Sebab kalian perlu tahu, dalam Islam tidak ada paksaan. Kata Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalian tahu apa syarat masuk Islam? Belum tahu? Ustadz menjelaskan kepada kamu, syarat masuk Islam itu 2. Yang pertama, kalian semua ini harus meyakini dulu kebenaran agama Islam. Jadi tasdik dulu. Kalian harus membenarkan dulu agama Islam ini. Kira-kira kalian yakin tidak Islam agama yang benar? Yakin. Kamu masih percaya enggak agama sebelumnya benar? Tidak lagi. Alhamdulillah. Jadi intinya tidak boleh ada ganda. Tidak boleh ada kepercayaan double. Kalau kamu memutuskan pindah agama ke Islam ini, kamu wajib membenarkan Islam dan tidak membenarkan agama sebelumnya. Siap? Baik. Jadi kalau memang sudah siap, syarat masuk Islam pertama apa tadi? Meyakini kebenaran agama Islam, satu-satunya kebenaran. Sudah yakin? Yang kedua, syarat yang mutlak, kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kamu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan bilang puji Tuhan lagi ya. Alhamdulillah. Mulai hari ini jangan sebutkan puji Tuhan, tapi alhamdulillah. Ya, baik. Siapa namanya? Yohanes. Maju sini. Bapak Ibu, kita semua menjadi saksi pensyahadatan saudara kita Yohanes ini. Yohanes, sudah siap masuk Islam? Sudah siap. Dari hati paling dalam? Ya. Ada keraguan kah? Tidak. Sudah yakin Islam yang benar? Yakin. Berapa persen? 100%. Agama lain sebelumnya masih yakin? Tidak. Tidak lagi. Berapa persen tidak yakin lagi? 0. Alhamdulillah. Apa yang kamu ucapkan sekarang kepada Allah? Berterima kasih. Terima kasih kepada Allah. Sekarang coba dalam hatimu yang paling dalam berdialog kepada Allah, katakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku hidayah, Engkau telah berikan aku petunjuk. Yang petunjuk ini tidak Kau berikan kepada semua manusia. Aku adalah orang biasa, bahkan aku termasuk orang yang miskin, tetapi Engkau pilih aku menjadi orang yang beriman. Terima kasih ya Allah, bimbing aku ya Allah, agar aku kuat dalam menjalankan Islam ini ya Allah, sampai akhir hayatku nanti. Dan berikan petunjuk kepada keluargaku ya Allah, orang tuaku, saudara-saudaraku ya Allah, agar mereka kelak juga mengikuti saya masuk agama Islam. Sudah? Niat masuk Islam. Dalam hatimu katakan niat masuk Islam dan berniat meninggalkan agama sebelumnya. Sudah siap? Siap. Ini pegang tangan kiri, mic-nya dekatkan. Tundukkan pandanganmu. Kamu konsentrasi penuh mengikuti Ustadz ya. Kamu keluarkan semua energimu, otakmu, hatimu, mulutmu harus berjalan bersama, beriringan, konsentrasi penuh mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Tanganmu begini. Ini sebuah simbol bahwa kamu masuk Islam itu, kamu bersaksi Tuhan yang kamu sembah itu adalah Allah. Sudah siap? Enggak ada keraguan lagi? Tidak. Baik, ikuti saya. Asyhadu Ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa Rasulullah wa annal jannata
wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna allaha yab'atu man fil kubur. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, dan aku bersaksi sesungguhnya sorga itu benar, neraka itu benar, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari dalam kuburnya. Alhamdulillah. Takbir. Gimana? Apa dirasakan? Nikmat? Tenang? Alhamdulillah. Yohanes, sejak kamu mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, kamu sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Kamu mau dikasih kabar gembira? Mau dikasih berita gembira? Mau. Sejak kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah memberikan berita gembira kepada kamu. Kalau kamu yakin dengan seyakin-yakinnya Islam itu agama yang benar, dan kamu praktekkan ajaran Islam itu sesuai dengan tuntunan Nabi, maka seluruh dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kamu punya dosa enggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Mau dihapus enggak? Mau. Hari ini sudah dihapus oleh Allah. Bergembiralah. Hari ini kamu sudah memulai hidup nol. Ibarat kertas putih yang tidak ada tulisan di dalamnya. Bahagia kan? Bahagia. Alhamdulillah. Yohanes, kamu sudah masuk Islam ini, kamu dianjurkan untuk berganti nama Islam, panggilan saja. Kalau KTP-mu tidak bisa dirubah, panggilan saja. Abdul Hadi. Nah, Abdul Hadi. Abdul Hadi, hambanya yang memberikan petunjuk. Pak Denny mengusulkan namanya Abdul Hadi. Taib. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yohanes, namamu hari ini kami berikan Abdul Hadi. Hamba yang mendapatkan, hambanya Allah yang memberikan petunjuk. Bangga? Bangga. Nanti kamu dipanggil Abdul Hadi, ya? Ya. Taib. Kemudian habis ini kamu ada kewajiban. Kewajiban kamu apa? Wajib sholat 5 kali sehari semalam. Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Bukan 5 hari sekali ya. Ingat, bukan 5 hari sekali, tapi 5 kali sehari semalam. Sebab banyak teman-temanmu yang sholat 5 hari sekali. Jadi kamu ingat, 5 kali sehari semalam wajib sholat. Udah itu apa? Ramadan, setahun dalam sebulan dalam setahun, di bulan Ramadan kamu wajib puasa 1 bulan. Tidak makan, tidak minum di siang hari. Bisa ya? Bisa. Kemudian nanti kalau kamu kaya, kamu wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari hartamu. Kemudian kalau kamu kaya, sekali dalam seumur hidup wajib pergi haji. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah. Kemudian mulai hari ini kamu sudah bisa sholat, kamu besok disunat, ya, dipotong langsung. Tidak semuanya, tapi ujungnya saja, kulit hitannya saja, ya. Habis ini kamu mandi. Kamu harus mandi dari ujung kaki sampai ujung rambut, basah semuanya, ya, telanjang, basah semua. Niat mandi besar, niat mandi besar, menghilangkan semua kotoran-kotoran yang sebelumnya. Itulah tahapan-tahapan yang kamu lakukan, Abdul Hadi. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selamat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
siapa namanya? Federico. Masya Allah. Sudah kebayang nanti ada nama disiapin dari sekarang ya, nama untuk beliau diganti dari Frederick menjadi siapa? Sudah siap masuk Islam Frederick? Sudah siap dipaksa kan? Tidak, keinginan dari hati ya, baik. Jangan disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la Asyhadu alla asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Siapa namanya? Vitus. Sudah yakin mau masuk Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang kelima ya. Oke. Siapa nama? Okto. Tangan kiri. Ya. Kamu sudah siap masuk Islam? Ada paksaan? Tidak ada. Dari hati? Kamu tinggal di mana? NTT di Tembur. Oke. Baik. Sekarang begini. Sudah siap ya? Ya, siap. Dari hati paling dalam ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah yakin? Sudah. Agamamu apa sekarang? Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Namamu dikasih Al-Faruq. Ya? Al-Faruq artinya yang pembeda yang hak dengan yang batil. Kamu ini sekarang cocok, gagah, badannya gagah. Al-Faruq membedakan yang hak dan batil. Takbir. Allah. Udah, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Kamu ingin masuk Islam? Hah? Serius? Enggak main-main? Hah? Betul. Nanti kamu enggak balik lagi. Kamu yakin Islam yang benar? Ada yang nyuruh kamu Islam enggak? Ada yang nyuruh? Hah? Ada yang nyuruh? Mau ikut kakak ya? Oke. Namamu siapa? Martin Luther. Martin apa namanya? Martin apa? Babis. Oke, maju dikit. Jangan takut. Kenapa nangis? Hah? Kamu sudah dipotong? Hah? Siap dipotong ya? Oke, udah. Yakin ya? Yakin kamu Islam benar? Tidak ragu lagi? Nanti kamu kalau pulang nggak balik kan? Oke, ya, tangan begini. Kamu lihat ya, niat masuk Islam dalam hati ya. Ikuti Ustaz ya. Tundukkan pandanganmu. Konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat ya nak ya. Nah udah. Takbir. Ya terakhir. Ini perempuan satu-satunya. Nama siapa? Pegang tangan kiri aja.
Nama siapa? Sofia. Kamu sekolah di mana kemarin? Dili. Di Dili. Sekolah apa? Oke, kamu bisa bahasa Indonesia bagus? Kurang. Tapi udah bisalah. Sekarang umur Sofia berapa? 19 tahun. Orang tua di Timur Leste atau di Indonesia? Di Timur Leste. Warga negaramu apa? Indonesia kah atau Timur? Timur. Ya, jadi kamu orang luar negeri ya. Alhamdulillah. Nanti gampang. Kamu kenapa ingin masuk Islam? Mau masuk Islam karena saya mau merubah diri saya. Mau merubah diri sendiri. Kemarin ada apa rupanya? Kenapa kemarin? Kurang baik. Ya. Kamu lihat orang-orang Islam itu baik gitu, akhlaknya baik. Kamu suka pakai jilbab begini? Alhamdulillah. Jadi kamu sekarang ingin masuk Islam? Ada yang maksa? Kesadaran pribadi? Oh, ya. Oke. Oke, sekarang konsentrasi. Udah yakin kan? Oke. Konsentrasi, tundukkan pandanganmu. Niat masuk Islam ya. Konsentrasi, tundukkan pandangan, jangan lihat saya. Keluarkan hatimu, dari hatimu yang paling dalam ucapan ini. Ini persyaratan kamu masuk Islam ya. Baik, ikuti saya. Tangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Takbir. Gimana Sofia? Sudah tenang? Sekarang agamamu apa? Pegang Islam. Kau namamu sudah bagus, Sofi. Itu artinya orang yang bersih. Jadi namanya gak usah dirubah. Namamu sudah bagus, Sofi. Bahwa ini akan dicatat dalam sejarah kita. Di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 21 ya, 21 Juli tahun 2019 ini menjadi sejarah. Di Masjid Raya Kebayoran Residen ini kita mensyahadatkan 7 orang anak-anak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan mereka semua dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan mereka mempelajari agama Islam. Insya Allah setelah ini mereka langsung mondok di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia di Sawah Baru Bintaro ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, persaksian kita terhadap pensyahadatan mereka semua, dan kita semua kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka ini insya Allah menjadi calon-calon juru dakwah kita di masa